Nah, bulan Ramadan tiba lagi, dan pasti deh pertanyaan ini muncul di kepala kita. Perlu nggak sih minum multivitamin biar puasa tetap fit? Ini pertanyaan penting loh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas jawabannya. Tapi bukan sekedar kira-kira, melainkan berdasarkan sains dan temuan para ahli. Coba jujur, pernah nggak sih pas puasa ngerasa lemes, gampang ngantuk, atau tiba-tiba jadi susah fokus? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini keluhan yang super umum, tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Yuk kita cari tahu dulu akarnya dari mana. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kita? Ada beberapa biang keroknya. Pertama, jam biologis dan metabolisme kita itu kaget karena ada perubahan jadwal. Kedua, jelas asupan nutrisi dan cairan kita berkurang. Dan ketiga, pola tidur kita, ya tahu sendirilah, pasti jadi sedikit berantakan. Nah, tiga hal ini kalau digabung, jadi resep ampuh buat badan jadi lemas. Nah, disinilah multivitamin sering jadi andalan. Anggap aja multivitamin itu kayak jaring pengaman nutrisi. Tujuannya simple, buat nambel gizi-gizi yang mungkin kurang karena pola makan kita berubah drastis. Ini pendekatan yang umum banget, tapi apakah ini yang paling optimal? Oke, tapi kalau Anda memang memutuskan minum multivitamin, waktunya itu krusial. Aturan emasnya, jangan pernah minum pas perut kosong. Bisa-bisa malah mual. Waktu terbaik itu setelah sahur. Opsi kedua, setelah berbuka puasa, ini bagus banget terutama untuk vitamin yang larut dalam lemak kayak vitamin A, D, E, dan K. Sampai di sini kita baru ngomongin soal menutupi kekurangan. Tapi gimana kalau kita ubah sedikit cara pandangnya? Daripada cuma sekedar nambal yang bolong, gimana kalau kita bisa secara proaktif memperkuat benteng pertahanan tubuh kita dari dalam? Nah, ini membawa kita ke sebuah konsep yang keren banget dalam dunia kesehatan. Dan konsep itu namanya imunomodulator. Biar gampang, imunomodulator itu bukan sekedar booster imun, tapi dia itu pengatur atau dirijennya. Dia memastikan sistem kekebalan tubuh kita bekerja harmonis, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Jadi responsnya pas untuk melawan penyakit, dan yang paling penting, menjaga stamina. Dan yang luar biasa, kita nggak perlu cari jauh-jauh loh. Indonesia itu kaya banget sama herbal yang punya kemampuan ini. Sekarang, kita akan bedah sains di balik dua herbal lokal yang dahsyat. Kita mulai dari meniran, atau nama latinnya Phyllanthus niruri. Mungkin namanya udah nggak asing, tapi sekarang sains modern membuktikan apa yang sudah dipercaya secara turun-temurun. Dan ini bukan omong kosong loh. Lihat deh bukti-bukti ilmiah ini. Penelitian menunjukkan kalau meniran itu bisa bikin sel-sel imun prajurit kita jadi lebih jago memakan kuman. Sederhananya, meniran ini bantu banget jaga sistem imun kita biar nggak gampang drop pas puasa. Nah, kutipan dari jurnal ilmiah ini menyimpulkan semuanya dengan jelas. Potensi meniran sebagai imunomodulator itu bukan lagi sekedar teori, tapi sudah terbukti lewat serangkaian pengujian di lab maupun pada manusia. Ini adalah bukti saintifik yang sangat kuat. Oke, dari sang regulator, sekarang kita beralih ke herbal super kedua, daun kelor atau Moringa oleifera. Kalau meniran itu ibaratnya pengatur sistem, nah daun kelor ini pembangkit tenaganya. Bukan tanpa alasan dia dijuluki pohon ajaib, karena manfaat dan kandungan nutrisinya itu benar-benar luar biasa. Salah satu kekuatan utama daun kelor adalah kemampuannya sebagai anti peradangan yang kuat. Kenapa ini penting? Karena rasa lemas dan gak bertenaga pas puasa itu seringkali disebabkan oleh peradangan tingkat rendah di tubuh kita. Nah, dengan menekan peradangan ini, kelor secara langsung bantu tubuh kita berfungsi lebih baik. Dan ini dia bukti nyatanya dari sebuah studi klinis. Coba perhatikan grafiknya deh. Garis itu menunjukkan penanda peradangan di dalam tubuh. Lihat kan gimana turunnya drastis setelah mengonsumsi ekstra kelor? Ini bukti visual yang nunjukin betapa ampuhnya efek anti peradangan dari daun kelor. Jadi, kekuatan daun kelor itu paket komplit. Dia ikut mengatur imun, melawan peradangan yang bikin lemas, sekaligus jadi gudang nutrisi dan antioksidan. Ini adalah perlindungan lengkap buat sel-sel tubuh kita dari stres akibat perubahan pola makan selama puasa. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Supaya tetap bugar selama Ramadan, kita butuh strategi yang menyeluruh. Tentu saja, sahur bergizi, cukup minum, dan tidur berkualitas itu fondasinya, itu wajib. Tapi untuk benar-benar mengoptimalkan kondisi tubuh, menambahkan pilar keempat, yaitu dukungan herbal alami yang proaktif, bisa jadi pembedanya. Pertanyaannya sekarang oke, miniran terbukti bagus, daun kelor juga luar biasa.
Terus gimana caranya kita bisa dapat manfaat dari kedua herbal hebat ini secara praktis, gampang, dan efektif setiap hari selama bulan puasa? Nah, jawabannya ada di kombinasi yang cerdas yang menyatukan dua kekuatan alam ini dalam satu solusi praktis. Contohnya nih, dalam produk seperti Almunos, Anda langsung dapat ekstrak meniran untuk mengatur sistem imun dan pada saat yang sama dapat ekstrak daun kelor untuk melawan peradangan dan memasok nutrisi. Ini adalah penerapan langsung dari semua sains yang baru saja kita bahas. Intinya, dengan menggabungkan dua herbal yang sudah teruji secara ilmiah ini, Anda mendapatkan solusi yang spesifik untuk tantangan di bulan puasa, yaitu menjaga daya tahan tubuh dan stamina. Tujuannya jelas, agar ibadah dan aktivitas harian Anda bisa berjalan lancar tanpa gangguan. Jadi, kesimpulannya, multivitamin itu bisa jadi jaring pengaman. Tapi, untuk dukungan yang lebih cerdas dan proaktif, sains telah menunjukkan kekuatan luar biasa dari herbal seperti meniran dan daun kelor. Dengan dukungan yang tepat dari alam, Ramadan Anda bukan lagi soal bertahan hidup, tapi tentang menjalani ibadah dengan bugar, penuh energi, dan tentunya tetap sehat.